30 September 1965, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi sejarah gelap bagi bangsa Indonesia. Waktu itu, dari malam hingga dini hari, kelompok yang dipimpin oleh D.N. Aidit, yang merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI, melancarkan usaha kudeta kekuasaan. Saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Dikutip dari berbagai jurnal gerakan 30 September 1965, PKI merupakan dalang di balik peristiwa ini dan diyakini ingin merebut kekuasaan dan mengubah haluan negara Indonesia dari Pancasila menjadi komunis. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI atau Gestok Gerakan 1 Oktober. Sebelumnya, pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI dan tawaran dari Perdana Menteri RRC merupakan ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Hal ini menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1963, PKI semakin lama semakin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis masanya dengan polisi dan militer. Pemimpin PKI, D.N. Aidit, juga mengimbau pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat massa tentara sebagai subjek karya-karya mereka. Ideologi Nasakom atau nasionalis agama dan komunis adalah salah satu faktor yang menjadi latar belakang peristiwa G30S PKI yang mendukung sistem demokrasi terpimpin dan menganggap bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi antara pendukung nasionalis, agama, dan komunis. Namun demikian, Angkatan Darat menolak ideologi Nasakom tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Jenderal Ahmad Yani. Selain itu, pertikaian antara Indonesia dan Malaysia saat itu juga dianggap mendekatkan Soekarno dengan PKI, sehingga dapat menjelaskan mengapa para tentara menggabungkan diri dalam gerakan 30S atau Gestok. Terjadinya demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang menyebabkan PM Malaysia Tunku Abdul Rahman menginjak-injak lambang Garuda karena dipaksa para demonstran, menyebabkan kemurkaan Soekarno. Ia kemudian menyuruhkan balas dendam dengan slogan Ganyang Malaysia. Dilapor kepada saya bahwa Radio Kuala Lumpur berkata, Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang sudah nggak ada artinya. Legend Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang masih mendapat bantuan Inggris. Sedangkan Kepala Staf TNI AD AH Nasution menyetujuinya karena khawatir isu Malaysia akan dimanfaatkan PKI untuk memperkuat posisinya di bidang politik Indonesia. Situasi politik semakin memanas antara militer, PKI, dan juga Presiden Soekarno sendiri. Did you know about the attempted coup of September 30th in advance? No. And why should you put this question to me? Simply because this is the only one who can answer it. I don't know. Selain hal-hal tersebut, banyak lagi versi terkait latar belakang terjadinya peristiwa ini, seperti keterlibatan Amerika yang tidak suka melihat kemesraan Indonesia dengan negara komunis. Bahkan ada juga teori konspirasi menyebut Soeharto terlibat dalam G30S, seperti yang disebutkan dalam buku yang ditulis oleh Abdul Latif. Pada 1 Oktober 1965 dini hari,
Letkol Untung memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI untuk melakukan penculikan hingga pembunuhan terhadap 7 perwira tinggi militer RI. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan kemudian dibuang ke suatu lokasi di daerah Pondok Gede yang sekarang dikenal sebagai Lubang Buaya. 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi korban dalam peristiwa ini, sedangkan Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Namun, Putri AH Nasution, Ade Irma Nasution, tewas tertembak. Sedangkan ajudannya, Letu Pierre Andres Tandean, diculik dan kemudian ditembak di Lubang Buaya. Jenazah 7 korban keganasan gerakan ini baru ditemukan pada 3 Oktober 1965. Ke-6 jenderal beserta Letu Pierre Tandean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Untuk mengenang jasa ke-7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur.